Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Saudara hadirin yang kami muliakan, para kiai, para ulama, para sahabat yang tidak kami sebut satu-satu yang hadir pada kesempatan pagi hari. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota dan Provinsi Jakarta Utara, Bapak Putra Suwardi. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Priok, Bapak Dr. Sri Sukangan. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Sumberjaya, Bapak Ustaz Roy Sudin SPDI. Yang kami hormati Bapak Ketua atau Kepala BPJS Jakarta Utara, Bapak Sedianto, dan juga Bapak Dodi Silahi Eskom. Yang kami hormati Bapak Lurah Sumberjaya yang barangkali masih dalam perjalanan menghadap kegiatan Car Free Day. Para ketua DKM Masjid dan Mushola se-Kelurahan Sumberjaya, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu usaha para undangan yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan bahagia dan juga dengan panjang umur, sehingga kita semua sehari tepat yang mulia ini dalam rangka kita akan melaksanakan mengikuti acara sosialisasi bantuan operasional tempat ibadah dan juga sosialisasi BPJS Tenaga Sebelum kita mengawali daripada kegiatan ini, maka perlu kami sampaikan susunan berikut. Untuk acara pembukaan, pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan Masjid RI, yang kelima sambutan Ketua DMI Ranting Sumberjaya, yang keenam sambutan Lurah Sumberjaya kalau hadir, kemudian sambutan Ketua DMI Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Sukangan, sekaligus membuka acara sosialisasi. Kemudian dilanjutkan dengan acara baca doa dan penutup. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tasawuf. Ala dunya wa la dunyati sholihah ila tajabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bagus Mahmud Waraya Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu saya. Untuk itu Pak Kaswat untuk memimpin saya dan hadirin dipersilakan berdiri, dilanjutkan dengan lagu Pasir. Indonesia kebangsaan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, yang saya muliakan dan saya hormati para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, dan para ulama, para jamaah, para ketua masjid dan ketua mushola, KSB, ketua sekretariat, wabil khusus yang saya hormati ketua Dewan Masjid Indonesia Nadia Jakarta Utara Pak Hakim Suwati MPD. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Jakarta Utara Bapak Tri Supaat. Dokter Anda siapa? MPD juga. Jadi dalam hati Bapak Tri Supaat. Jadi juga yang hormati dari BPJS Jakarta Utara Bapak Anter Eskom, kalau nggak salah marah-marah. Terus dihormati tokoh masyarakat. Ini orang paling beda tapi orang paling takuti. Enggak mau ras, terus terang aja saya tahu karena sering banget. Ini Pak Haji Hendra Jafar ini orang istilahnya ini terus terang aja, alhamdulillah tempatnya air itu buat berkumpul orang-orang pun tidak ada Pak Polres jadi itu dan Polsek sudah tempatnya. Dan maka dari itu alhamdulillah hadir di tengah kita juga sebagai ketua masjid baru amin dan alhamdulillah baru. Kemarin cuma peresmiannya belum ya. Makan-makanannya kan coba. Kalau makan juga seperti juga alhamdulillah hadir Pak Sanuddin ini tingkat Jakarta Utara dari staf dari Mendagri mahasiswa. Juga para ketua masjid, ketua mushola alhamdulillah hadir. Ini dari pertama nomor 5 untuk pojok. Alhamdulillah Mahmud. Terus kamu sholat al-jihadiyah ya? Al-jihadiyah. Pak Nasib mana Pak? Zakirman. Coba Pak Zakirman coba berdiri. Nah itu yang paling ganteng di belakang. Al-jihadiyah. Al-Mujahidin ada, alhamdulillah. Terus yang paling sebelah kiri itu istrinya baru satu, jabatannya banyak. Nggak usah jadi junior di Dr. Andes. Itu RT, tukang masjid, terus guru, SMP, terus macam-macam, hortis juga, kita banyak. Tapi masih jelas. Terus yang sebelahnya ini dari masjid Betul Imam. Alhamdulillah Bapak Supri Suprayitno serta ini apa kacamata siapa? Silakan. Oh iya stafnya Alhamdulillah. Dan Habibie. Dan serta juga dari Nurul Huda. Terus ini sedikit agak sedikit banyak dikit kata absen ini. Jadi kita selesai nggak jadi sosialisasi. Nah, ada ya ada. Terus dari alhamdulillah masjid Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kota baru ya?
Baru kan Al-Waqiah. Asma ya lumayan. Asma lupa karena saya pas waktu pulang kampung dulu nih. Ini dari Al-Waqiah ya yang baru yang tadi Pak Adi ya. Itu dari alhamdulillah dari Depkes Departemen Kesehatan Masjid Nurul Syifa. Alhamdulillah Pak Haji Irfai. Ya kan? Belakangnya. Coba berdiri Pak, masih ganteng ini. Yowis. Nama stafnya dari Nurul Huda, terus dari alhamdulillah, terus dari Darul Amin, dan alhamdulillah itu yang paling pinggir itu samping jagat masjid. Itu bos ini nih Pak, ini bos ini Pak Haji Suherman. Haji Suherman ini yang punya ini. Jadi kalau di sini udah terasa di puncak lah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya belajar nggak bisa berikan di sini. Alhamdulillah sudah komplit gratis semuanya, makanan gratis apa gratis. Alhamdulillah. Yang penting tinggal duduk manis. Saya semalam tidur nyenyak. Kenapa? Yang mata ini ada sandi-sandinya semuanya. Alhamdulillah DMI pengurusnya tinggal tidur manis. Yang penting program berjalan. Ya Pak ya. Saya. Terus ini dari Al-Fitrah, mana Al-Fitrah? Di Sambul. Dari Masjid Al-Barkah, mana Al-Barkah berdiri? Ada? Oh itu di belakang kelihatan. Ada satu dan yang itu. Terus dari Masjid Al-Hikmah, Bloko, Raden, catatan itu Al-Hikmah. Terus dari Al-Hikmah Beringin, ada ya? Alhamdulillah. Dari Al-Hikmah Beringin. Terus dari Al-Tiza Musola, ada Al-Tiza ada. Terus Al-Musola ada. Terus dari Beto Sibri sudah. Terus dari Nurul Islam. Alhamdulillah hadir. Karena lagi belum, baru juga. Ada 5 sudah. Dan semuanya insya Allah yang saya sebutkan. Nurul Kubah. Bodinya nggak cair. Sama. Cair jadi cair. Apa? Sudah ada SKH, cuma nggak diambil. Terus ada lagi dari masjid ini. Dari masjid Al-Mukhlis. Ada. Dari apa? Mana yang belum? Al-Falah. Apa yang belum pernah? Acung. Belum acung. Artinya gini Pak, seluruh masjid dan musola, alhamdulillah hadir semuanya Pak. Betul Mutakin. Semua Betul Mutakin juga hadir. Aduh sampai Nur Falah hadir. 30 masjid, 32 musola, 35 musola. Di catatan, tapi yang baru 60%. Yang lain belum. Semuanya yang saya bacakan, saya mungkin tidak sebutkan satu persatu karena yang tidak mungkin lah. Saya sebutkan yang jelas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Haji Danto juga sebagai Sino Subandi, yang para kiai ibu saya semuanya di Pernikahan semuanya, Ketua Masjid, Ketua Musola yang hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari Al-Fitrah Pak, semuanya yang saya hormati, dan dari staf DMI, baik Bapak yang Utara juga dari cabang. Semuanya hormati, dan para tamu-tamu dari mungkin Pak RB, Nonam, juga tokoh masyarakat semuanya. Dan intinya saya mengundang Bapak-Bapak sekalian. Saya tidak panjang lebar karena waktunya sedikit, karena buat ngopi tadi ada 1 jam. Buat ngopi doang. Di Pak RB yang tertib terus di masalahnya, ini disiplin. Ya maka dari itu para jamaah nanti dengarkan ya apa yang disampaikan baik. Oh, kehakiman ya. Alhamdulillah itu yang ceweknya nggak tahu. Kalau cewek satu itu yang paling cantik itu. Ya, itu yang paling pojok Pak. Kehakiman ya. Alhamdulillah nggak cair dia. Ada nggak apa-apa di belakang. Semuanya insya Allah kalau ngikutin aturan boti itu pasti lancar. Tapi kalau udah ngikutin aturan boti ya
tersendat-sendat. Maka dari itu itulah namanya ikutan aturan ya. Jadi para ketua masjid dan mushola nanti apa yang disampaikan silakan dicatat. Walaupun pertemuan sebentar, saya hanya di sini hanya nggak harus paham. Yang penting kumpulnya dari bapak-bapak ketua masjid dan mushola ini dengan fakta simu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi saya hanya mempererat silaturahmi, mempersatukan antara masjid ini masjid itu di Suterjaya itu. Ini istilahnya masjidnya banyak dan kita harus bersatukan. Melalui apa? Melalui pertemuan gini, melalui suling dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kelebihan bersama-sama. Dan hanya itu Pak Ketua Jakarta Utara bisa istilahnya Pak Kiai Mahmud Alayyubi yang hari ini harusnya hadir tapi ada satu yang terlihat. Jadi masjid. Jadi Pak Kiai Suwardi juga sudah menyampaikan Suterjaya ini adalah alhamdulillah seluruh kegiatan DAI atau pertemuan alhamdulillah sudah terlaksana dan masih berjalan. Mudah-mudahan sampai kapanpun siapapun ketuanya ya Pak ya. Ketua masjid, ketua mushola berhenti jadi ketua masjid, jangan tinggalkan masjid ya. Itu aja. Terima kasih dari saya. Jangan sampai ada ketua masjid gak jadi pemilihan masjid terus ditinggal, jangan meninggal gak apa-apa. Kalau masih hidup tetap jemaah. Ini rata-rata kita setelah jadi ketua masjid malah pergi kabur. Ditinggalkan gedungnya susah-susah. Nah ya, ada itu para jemaah saya terima kasih. Dan mungkin jami'an gaharan barangkali kurang enak dan sebagainya. Ini adalah hanya sekedar aja dan mohon maaf batin dan ini hanya mendadak karena ini adalah kinerja kita hanya dadakan. Kalau direncana pernah nggak jadi. Ada yang ke Jawa, ada yang pulang kampung dan juga ada yang puncak nanti dadakan insya Allah jadi. Dan mohon maaf kepada seluruh pengurus ranting juga perlu dimaklumin. Saya mohon maaf dari lebaran saya sekarang istilahnya belum cari duit. Ngurusin sibok saya, ibu saya bergaji dan pulang haji. Habis itu ngurusin istri saya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf apabila ada di sini kekurangan kekhilafan ya Pak ya. Dari khususnya pengurus ranting. Jangan sampai apa-apa sendirian, bukan. Ini adalah program harus jalan. Tapi sistemnya ya begini, ada duit, gak ada duit tetap jalan. Karena saya punya gedung gratis ya ini. Alhamdulillah. Nanti MI gitu baru Suterjaya punya gedung begini kan gitu. Tanya Pak Memang yang punya maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DMI cabang Tanjung Priok yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz di semangat dilanjutkan dengan peresmian acara pembukaan sosialisasi kepada yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinata rahmata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DMI Kota Jakarta Utara Bapak Dr. Andes Haji Suwardi, yang hormati Ketua atau mungkin rekan kami pengurus cabang yang bisa bersamai kami, yaitu ada Wakil Ketua kami Bapak Samsul, didampingi sekretaris kami yaitu Bapak Saman. Perlu informasikan untuk sekretaris kami ini untuk mengenai jadwal, mengenai LPG, problem solvingnya bisa komunikasi dengan Bapak Saman, sekretaris kami. Baik itu Sunter Agung, Suterjaya atau mungkin tingkat kecamatan dan itu semuanya. Yang hormati Pak Antok, mitra DMI yang luar biasa
membersamai kita sudah pertemuan yang keempat tingkat ranting se-Tanjung Priok. Yang pertama adalah Warakas, terus Tanjung Priok, terus Papanggu, dan ini yang keempat adalah Sunterjaya. Dan Pak Anto membersamai kita, insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan pentingnya BPJS kepada kita umat DMI, yaitu jamaah DMI, yaitu umat Islam. DMI anggotanya DKM, DKM umatnya yang punya jamaah umat. Insya Allah beliau akan menyampaikan pemilihan narasumber nanti di sesi ini. Yang hormati, kita apresiasi para sepuh. Kami ngobrol dengan Bapak Ketua dari DKM Masjid Baitul Amin, Arbaul Amin. Dulu pernah pengurusnya, beberapa pengurus dan jamaah pernah silaturahim ke cabang untuk menjembatani, tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah kepilih jadi pengurus. Mudah-mudahan keputusan beliau yang baru ini, insya Allah, karena selama ini belum bisa bergabung dengan DMI, insya Allah dengan keputusan beliau akan siap untuk bergabung dengan DMI. Yang berhormati senior kami, yaitu Bapak Hasanuddin, luar biasa senior kami, menyertai beliau pengurus DMI Kota, sekaligus juga teman kami diskusi rokok ngopi setiap saat ada waktu senggang, diskusi berbagai masalah hal kehidupan. Luar biasa, memang jagonya untuk berbagai masalah apa yang dibicarakan, termasuk politik. Beliau juga luar biasa. Yang masih pengurus DMI dalam ranting Sunterjaya dalam komandonya Bapak Raisuddin, luar biasa. Setiap kegiatan acara yang diadakan DMI ranting Sunterjaya, kita secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa. Subuh keliling eksis sampai sekarang luar biasa. Jamaah ketika saya silaturahmi dari ranting-ranting mana, saya belum bisa menandingi kebesaran dari Sunterjaya. Termasuk hari ini luar biasa, dari segi fasilitas termasuk yang hadir luar biasa. Ini saya kira berkat kepemimpinan dan kerjasama dukungan dari baik itu DKM maupun musola yang ada di Sunterjaya. Yang berarti MC luar biasa, Bapak sekaligus pengurus dari ranting dan pejuang keluar DKM Masjid Musola, pejuang masjid, pejuang di jalan Allah yang bisa hadir hari ini yang kami hormati. Puji syukur mari kita panjatkan Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang karunia-Nya kepada kita semuanya. Izin ridha Allah menyertai kita. Kita bisa hadir di sini, bisa silaturahim di sini. Mudah-mudahan langkah kita hadir di sini, Allah catat menjadi orang yang fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Apalagi nanti kita menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah semata-mata untuk menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, mereka orang-orang yang tersebut seperti orang yang jihad fisabilillah hatta yarji, sampai pulang kembali ke rumah. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan pahala seperti itu. Amin. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang hormati, sebagaimana tugas kita di MI DKM untuk mengurus maupun para jamaah, yaitu bagaimana kita melayani umat, pelayanan umat. Masjid itu akan penuh apabila jamaahnya terlayani dengan baik. Berbagai fasilitas
dari pemerintah DKI luar biasa untuk memberikan sarana prasarana maupun di dalam mengapresiasi kepengurusan maupun kegiatan di masjid. Salah satunya melalui DMI, yaitu ada 4 anggota kita yang bisa kita rekrut, yang bisa menjadi kebesaran kita. Yang pertama adalah Boti itu sendiri. Boti itu anggotanya adalah pengurus dari DKM. Ada SK di situ, SK-nya ketua sekretaris bendahara di dalam kartu registrasi. Yang ketiga, yang kedua imam anggota DMI. Apalagi yang tertera tercantum yang dapat insentif. Yang ketiga adalah marbot. Itu yang ketiga. Marbot tidak bisa lepas. Yang keempat, guru ngaji. Setiap masjid musola yang mendapatkan insen, mendapatkan boti, pasti diiringi dengan guru ngaji. Yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, yang termasuk dalam rekomendasi dari masjid dan musola, yaitu tim pengurusan jenazah. Walaupun itu ya satu kelurahan atau satu ranting baru 4 orang, tapi ini anggota kita. Kekuatan kita itu yang wajib kita bina, yang wajib kita besarkan, sekaligus yang wajib mengembangkan DMI maupun masjid kita itu. Maka itu pada kesempatan kali ini sosialisasi mengenai boti itu nanti jelas Pak Suhardi akan menyampaikan. Karena boti itu dari 2018 pendataan awal sampai sekarang masih eksis. Walaupun tahun ini mungkin turun dari segi jumlah penerimaan dari 200 juta, dari 1 juta, dari 1 juta menjadi 750. Mudah-mudahan kepemimpinan baru nanti 2025 diawali dari pemilihan pilkada 2024 November bisa kembali lagi syukur tambah ini. Nah, salah satunya ini kita bahas di dalam memberikan pelayan pada umat, yaitu ada BPJS. Kalau merebut imam, ya, guru ngaji, pengurusan jenazah itu sudah ditanggung Pemda BPJS-nya, tapi untuk yang belum, yaitu jamaah kita, DKM pengurus kita, mau masjid dan musola ini belum. Nah inilah kita bawa Pak Anto memberikan sosialisasi BPJS mandiri. Nanti bisa saja izin barangkali di dalam pelaksanaan teknisnya ya, barangkali bisa saja nanti iurannya diambil dari masjid atau musola. Barangkali bisa, walaupun teknisnya nggak bisa untuk pelaporan LPG, tapi teknisnya bisa dipakai ya, lebih akuratkan. Insya Allah Pak Anto akan memberikan penjelasan seperti itu. Inilah saya harapkan, dan inilah nanti kita DMI umat kita, karena umat itu Islam itu tergantung daripada jamaah, tergantung dari kitanya semuanya. Kalau jamaahnya umat Islam itu semangat dakwahnya, semangat ukhuwahnya, semangat jamaahnya itu tinggi, Islam itu akan jaya. Tapi kita lemah, Islam itu akan mundur. Itulah itu kami mohon kepada jemaah sekalian yang terhubung di dalam DMI bisa sumber jaya. Mari kita kompak, kita ukhuwah, insyaallah ukhuwah kita akan makmurkan masjid, dan selebihnya nanti akan dimakmurkan masjid itu sendiri sebagaimana moto DMI. Saya kira itu yang menjadikan sambutan kami dengan motivasi pada jemaah sekalian. Selamat datang Pak Lurah. Alhamdulillah bisa bersama kita di acara Sumber Jaya ini. Walaupun saya percayain beliau tadi juga ikut KPD. Selamat datang Pak Lurah, dan kebetulan pas saya akan mengakhiri
sebagai sambutan dari beliaunya saya sebelum saya, tapi pas saya insya Allah selesai, beliau masih ada waktu untuk bisa langsung berikan motivasi pada kita umat yang ada di jamaah Masjid DKM Masjid Mushola Sumber Jaya. Inilah mas sekalian, manfaatkan baik-baik, kita manfaatkan hari ini, mas sekalian, manfaatkan baik-baik acara ini dengan sebaik-baiknya. Kita gali sekaligus bikin kita follow up, tidak lanjuti. Marilah dengan action, yaitu DKM menerusnya Masjid dan Mushola bisa bergabung di dalam BPJS Mandiri. Insya Allah manfaatnya luar biasa banyak. Demikian yang saya sampaikan sebagai permintaan dari MC tadi, kami dimohon untuk membuka acara. Mari dengan membaca basmalah kita buka acara sosialisasi BOTI dan BPJS Mandiri DMI Sunter Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti bersama sambutan dari Lurah Sudrajaya pada yang berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, sesuai daftar undangan, Ketua DMI Jakarta Utara, lalu yang terhormat Ketua DMI Kecamatan Tanjung Priok, Ketua DMI Kelurahan Sunter Jaya untuk bersama dengan pengurus, yang terhormat para ketua DKM Masjid dan Mushola se-Kelurahan Sunter Jaya, dan yang terhormat tentu Bapak, nggak ada Ibu ya, Bapak-bapak ada, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan silaturahmi Dewan Indonesia Kelurahan Sunter Jaya, dibarengi kebetulan dengan acara sosialisasi BOTI dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul sehat di tempat ini di siang ini. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena terlambat, karena memang lumayan padat hari ini. Pagi tadi kebetulan ada giat HBKB, atau kalau orang bilang si Car Free Day di daerah Sunter Selatan. Memang kebetulan setiap minggu ke-3. Lalu tadi saya juga harus bergeser ke Kelurahan Sunter Agung, karena memang sampai saat ini belum ada yang jadi lurah di Sunter Agung. Jadi sementara saya menjabat 2, Lurah Sunter Jaya dan PLT Kelurahan Sunter Agung. Jadi lumayan waktunya tersita banyak. Semalam juga saya baru acara di Yayasan Nurul Falah itu sampai jam 12 malam ya. 12 malam. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu di sini selalu diberikan kesehatan. Ada beberapa hal tentu terkait dengan kegiatan ini, karena saya lihat ada kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang satu bentuk kegiatan BPJS yang memang menjadi inovasi dari BPJS. Gitu. Karena biasanya BPJS ini hanya untuk orang-orang yang bekerja formal. Namun dari beberapa tahun yang lalu, ini mungkin di sini juga sebagian ada yang pengurus RT dan RW ya, itu memang secara otomatis kita daftarkan tanpa memotong uang operasional, itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak mengganggu, itu pun nanti mungkin klarifikasi atau konfirmasi dari BPJS mungkin hadir, tidak mengganggu BPJS yang Bapak Ibu sebelumnya sudah punya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita tentu tidak ingin BPJS-nya terpakai, karena BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin akan ditawarkan hari ini adalah tidak termasuk hari itu ya Pak, tidak termasuk. Jadi memang selama menjabat saja. Jadi
kegiatan-kegiatan non formal. Dan ini juga kita dorong ke beberapa unsur yang ada di Kelurahan Sunterjaya seperti keamanan, lalu asisten rumah tangga yang memang tidak punya jaminan sosial, karena bayarnya kalau tidak salah tidak sampai 20.000 ya per bulan. Nah ini mudah-mudahan juga ini bisa diterapkan di masjid mushola di Kelurahan Sunterjaya, karena bagaimanapun kita ya memang bukan, ada yang memang komplain kan kita bukan tenaga kerja, kita kerja berdasarkan hati, berdasarkan mungkin ibadah atau sosial. Kenapa harus dilabeli sebagai tenaga kerja? Di situ ada pertanyaan-pertanyaan itu. Saya pikir kalau memang ini bermanfaat, silakan itu diambil. Kalau memang tidak bermanfaat, ya mungkin perlu dijelaskan lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu juga terkait dengan BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Ini rame nih di grup. Saya mohon maaf kalau tidak banyak komen di grup. Itu rame itu terkait dengan SPC dan lain-lain, LPG dan lain-lain. Ini tentu walaupun ini dana hibah, walaupun dana yang memang bukan langsung dari Pemda, tapi memang biasanya, dan bukan biasanya sih, memang seharusnya segala sesuatu yang dikeluarkan dalam mencari instansi pemerintah, baik itu Basnas, Bajis, walaupun sifatnya hibah, itu tetap harus ada bentuk laporan pertanggungjawaban. Jadi mohon bantuan untuk para ketua DKM, masjid dan mushola, ini juga ditaati terkait aturannya. Saya sedikit cerita. Dulu LMK, ini masih ketuanya dulu almarhum Pak Haji Dudung, itu saya sampai dipanggil BPK, terkait dengan operasional LMK yang sebenarnya secara LPG dari kelurahan itu sudah selesai. Jadi kelurahan itu kan tugasnya melakukan transfer, tidak ada uang cash, transfer ke LMK untuk kegiatan kesekretariatan. Kalau tidak salah dulu ya, bukan LMK sekarang, itu kesekretariatan itu ada dan operasional sebulan itu 3 juta kalau tidak salah. 3 juta dipergunakan nih oleh sekretariat untuk beli apa, untuk rapat, beli konsumsi dan lain-lain. Ternyata masih ada kekurangan. Kekurangannya adalah selisihnya di pembelian gorengan. Gorengan. Ini serius, saya sampai kaget gitu. Ini gorengan nggak ada LPG-nya. Ya gimana sih harus beli? Kata Pak Haji Dudung, gimana sih harus pakai LPG kalau ada gorengan? Kalau cuma beli gorengan di depan kelurahan, nggak pakai LPG gitu. Ya karena ini uang negara, satu rupiah pun harus ada pertanggungjawabannya. Akhirnya kita cari solusi bersama. Gimana masa datang Pak Haji Dudung beli gorengan bawa kwitansi kan nggak mungkin. Kalau beli 20.000 itu dikwitansiin. Tapi saat itu ya udahlah, kalau memang itu paling tidak dicatat nomor telepon tukang gorengannya. Supaya ada bentuk ini 20.000 ini kemana. Jadi si bendahara itu tulis pembelian gorengan 20.000 ke siapa, cantumin nomor teleponnya. Jadi sedetail itu kalau memang uang dari instansi pemerintah, termasuk kelurahan. Makanya alhamdulillah kelurahan sekarang itu tidak ada uang tunai. Kelurahan Sunterjaya itu punya anggaran 22M. Ini kalau di daerah tidak bisa buat dia apa-apa. Tapi 95%-nya adalah uang operasional. RT RW, saya membayar RT RW itu sebulan itu 600 juta. Belum lagi saya bayar PPSU, belum lagi saya bayar kader, belum lagi saya bayar listrik, belum lagi bayar RPTRA dan lain-lain. Jadi memang seolah-olah besar anggaran kelurahan, tapi tidak ada yang bisa dipergunakan teknis di lapangan. Nggak ada tuh tiba-tiba misalkan saya, ya paling ada 1-2 lah untuk snack. Tapi misalkan saya ngadain acara di mana gitu. Contoh kemarin, ini bukan curhat nih. Kemarin lomba kelurahan ini memakan waktu, energi, pikiran, biaya yang luar biasa secara materi. Ini alhamdulillah juga hasilnya itu tidak ada anggaran.
Dan namun kita bersepakat bahwa kita ikhlas kita bawa nama Kelurahan Sunterjaya, dan alhamdulillah di tahun 2024 Kelurahan Sunterjaya ini ditetapkan sebagai kelurahan terbaik di DKI. Dan ini tentu juga salah satu dukungan dari Bapak Ibu semua, karena memang kalau kelurahan itu dilihat seluruhnya. Dan mohon maaf juga kalau saya tidak izin, ini memberikan salah satu unggulan dari kelurahan adalah suku gabungan. Terus bagaimana DNI ini juga secara aktif. Kan saya tahu perbandingan karena saya kebetulan 2 kelurahan, jadi tahu nih DNI Sunterjaya seperti apa, DNI Sunter Agung seperti apa, suku gabungan di Sunterjaya seperti apa, dan di Sunter Agung seperti apa. Jadi memang ini salah satu yang kita nilai. Terus juga dari segi keberagaman ini juga kita nilai, dan alhamdulillah juga. Jadi kita nggak bicara wilayah memang saya harus akui masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi mohon maaf kalau memang belum maksimal. Contoh kayak misalkan kita ada nih orang jalan Haji Mawar, gitu kan, jalan Haji Grondong itu berkali-kali kita tertibkan balik lagi. Jadi kalau misalkan di jam sibuk itu salah satu jalan yang saya hindari juga. Gitu. Nah, mungkin sambil nanti saya titip kalau dalam kegiatan-kegiatan di masjid atau di musola disampaikan. Ya bercandanya sih kalau mengambil hak orang lain kan harusnya juga dosa ya Pak Kiai ya. Gitu. Jadi kalau mengambil jalan di depan, parkir sembarangan, termasuk yang berdagang. Termasuk yang berdagang itu kadang-kadang itu dilematis jadi seorang lurah. Satu sisi urusan perut, satu sisi urusan aturan, satu sisi juga urusan orang banyak. Jadi misalnya ada satu pedagang, gitu, ini yang selalu dilematis lah gitu. Jadi ketika saya tertibkan, mungkin dari 100 orang yang suka ketika misalnya satu akses jalan surga, itu mungkin 90 orang dari 100 orang. Alhamdulillah sekarang jalanan enggak. Tapi mungkin ada 5-10 orang yang termasuk pedagang itu saya kehilangan mata pencaharian gitu kan. Jadi memang harus dicari kesepakatan, dan memang kuncinya itu sebenarnya dari hati. Nah ini yang bisa menggerakkan hati, saya pikir bapak-bapak yang memang di masjid dan di sholat. Karena biasanya kalau lurah ngomong atau RT ngomong apa sih kan gitu. Tapi kalau tokoh-tokoh agama yang ngomong, saya pikir harusnya bisa tergerak dari hati gitu. Jadi memang PR kita lebih banyak, walaupun kita sudah ditetapkan sebagai kelurahan terbaik. Bisa nitip termasuk kejadian kemarin di hari Sabtu minggu lalu. Ini terjadi tawuran. Mungkin bapak-bapak sudah lihat videonya yang kepalanya di sini pecah. Saya pikir itu meninggal. Pas saya dapat lagi, kita ikuti perkembangannya, saya bilang ini anak punya ilmu apa ya? Datanya sudah sampai banyak yang mungkin kalau bapak yang lihat itu hidup, dibawa ke rumah sakit 3 hari pulang. Dan ini rata-rata memang kita sudah upaya, keamanan sudah mudah. Terus kita lewat RT/RW sudah, kita punya mitra, kita punya kopdar sudah. Tapi kenapa masih kejadian, dan parahnya lagi kejadian itu antar kampung di kelurahan kita. Jadi kejadian itu kejar-kejaran jalan Sunter Kemayoran masuk ke jalan ke arah Pulau Harapan. Kejadian itu di seberang. Makanya mungkin Pak Jabar, gitu kan, Polres Jakarta Pusat protes sama kita. Kalau misalnya mau tawuran, udah nggak usah pindah-pindah, karena berseberangan dengan jembatan saja. Jadi TKP, namanya bukan pembacokan ya, pencuritan itu adanya di seberang. Tawurannya di kita tidak jalannya, tapi pencuritannya itu ada di seberang jembatan. Dan itu akhirnya masuk penanganan Jakarta Pusat. Makanya Jakarta Pusat protes ke Polresnya. Maksudnya pindahnya kenapa TKP-nya milih-milih? Kalau di sana kan Jakarta Utara sendiri yang lurus. Nah ini saya mohon bantuan bapak-bapak ketika dalam taklim ataupun pertemuan di masjid
karena saya yakin ini peran orang tua, bukan siapa lagi. Yang sering ngomong, kalau saya mungkin dulu lagi bulan Ramadan itu kita jaga posko, kita melihat mohon maaf, cewek gitu kan, naik motor jam 12 malam di Gojek gitu, dengan pakaian yang minim segala macam, itu banyak. Dan kita sampai mikir ini yang salah siapa ya, orang tuanya atau anaknya. Jadi miris, melihatnya miris. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan bapak-bapak yang ada di sini untuk kembali mengingatkan bagaimana bersikap tentunya atau menjaga harkat martabat keluarga. Karena memang sekarang memang kita itu anak-anak muda kumpulnya nggak habis-habis dan semakin pemberani. Dia kalau satu dua orang nggak berani. Itu rata-rata yang kemarin ini baru SMP, SMA, celuritnya itu lebih tinggi dari dia. Yang dia bawa itu biasanya lebih tinggi dari dia. Jadi beberapa tempat kemarin sudah digerebek terkait dengan penjualan celurit. Lalu yang terakhir mengingatkan sebagai program kita juga, ini program Polres juga, ini lagi marak judi online. Dan Tanjung Priok ini menjadi perputaran uang terbesar se-Jakarta terkait dengan judi online. Kita itu memprihatinkan. Tanjung Priok itu berarti sekecamatan, bukan kelurahannya. Jadi kalau tanya marah sama saya. Jadi sekecamatan Tanjung Priok ini paling besar perputaran uangnya sampai triliunan. Saya nggak tahu dari mana. Tapi memang namanya judi online itu dari mulai 5.000 pun sudah bisa ikut. Jadi bukannya saya tahu saya pemain, tapi kan saya riset, gitu kan, termasuk ke teman-teman PPSU kita, itu kita razia juga handphonenya. Sedikit trik gitu kan untuk razia handphone mungkin anak-anak di rumah. Itu biasanya yang kita lihat jangan aplikasinya, tapi history pencarian dari Google. Karena biasanya mereka bermain, coba Bapak klik pulang dari sini, anaknya dilihat, buka Google, terus diklik S. Kalau keluarnya slot, itu berarti pemain. Karena itu yang paling sering dia akses. Jadi kalau kan ada tuh di handphone itu kayak rekomendasi mana yang paling sering digunakan atau yang dicari. Jadi kalau saya rajiannya itu pakai S. Kalau memang itu sering dia pergunakan atau jadi nomor pertama muncul di Google, itu berarti dia sering main. Dan itu modalnya dari mulai 5.000. Ya kalau bahasa judi kan kalah penasaran, menang ketagihan. Jadi memang alurnya itu judi online itu memang kita hanya dimainkan. Karena lawan kita sistem, bukan orang. Jadi biasanya main-main pertama dikasih menang, terus dikasih kalah. Setelah mulai bosan, dimenangin lagi, setelah itu baru dihabisi. Dan biasanya memang nggak tahu gimana caranya, memang pola seperti itu bisa bikin orang kayak mentalnya bisa benar. Jadi sekali lagi terima kasih atas ini yang sering juga saya ceritakan kemana-mana bahwa DMI Kelurahan Sunterjaya ini sangat solid, gitu kan. Walaupun di grup misalnya pembahasannya LPG seru, tapi intinya semuanya menyebarkan LPG kan ya Pak Ketua ya. Jadi memang harus ada yang cerewet, di grup itu harus ada yang cerewet. Kalau tidak ada yang cerewet kan biasanya juga tenang-tenang aja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Di kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan acara silaturahim dan sosialisasi BOTI dan BPJS, kita sama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di aula Masjid Al-Muflihun dalam rangka silaturahim dan sosialisasi POTI dan BPJS. Berikan acara ini penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Mudahkan dalam segala urusan kami ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang selalu taat terhadap perintah-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, kita break sejenak sambil menikmati yang telah siapkan. Silakan yang ngopi, silakan menikmati snack yang sudah disampaikan. 10 menit coba kita break ya. Baik, sambil menikmati snack yang sudah dibagikan.